Apa? Wong agama. Kiai itu asri ya ora kiai ngono jenenge Pak Temenggung anu keraton ya jenenge ora kiai to kok anu keraton kok. Mangko ku wong keraton ya bareng ngono jaman kuwi kan anu negara keraton kono kan diserbu rondo. Ya kan ini kan cara anu melarikan diri kan gede. Salam budaya. Salam untuk semua pemirsa Sang Pejalan Sunyi. Hari ini, kami akan mendatangi salah satu makam yang katanya pelarian pejabat dari Keraton Solo pada masa penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Tetap ikuti penelusuran kami, dan jangan skip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya lor, hari ini saya berada di Desa Balen, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Tentunya masih berada di Jawa Timur ya lor. Di Desa Balen sini ada salah satu peninggalan makam, yaitu di era zaman Kerajaan Solo, mungkin di era Kerajaan Surakarta. Beliau ini adalah yang berjuluk atau yang bernama Mbah-Go. Ya lor, untuk mengetahui siapa Mbah-Go, kita akan menuju ke makam beliau dan nanti kita akan mendoakan beliau, sebab beliau ini adalah termasuk pahlawan juga ketika melawan kolonial Hindia Belanda. Seperti biasa, kita akan berdoa supaya amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo lor. Wong agama. Kiai itu asri ya ora kiai ngono jenenge Pak Temenggung anu keraton ya jenenge ora kiai to kok anu keraton kok. Mangko ku wong keraton ya bareng ngono jaman kuwi kan anu negara keraton kono kan diserbu rondo. Ya kan ini kan cara anu melarikan diri kan golek ya melarikan diri golek dalan sing aman. Tapi Mbah-Go kuwi asline yo wong agama, agama Islam maksudnya ora agama anu. Nggih to, nggih. Ora Mataram niku. Pambine pakane hitam. Hitam kaya nek cara wong dipian apa tong bulan to ya? Oh nggih. Ya, tong bulan kuwi nang ngarane. Hitam. Tulisane syahadat. Sudah la ilaha illallah. Semua iki no. Ya, udeng-udengane lakon kuwi. Ya, dadi Niku makamnya setunggal niku. ya setok kuwi. Nah, dipian buat tengene kuwi ya nang bayi niku Mas. Bayi bocah cilik-cilik, cilik-cilik sing anu dibubur. Nah, sing tuaan ku ya metok. Niku nembe badhe dibangun to? Oh, gak wis suwe. Kuwi wis tinggi Milono. Jamane Pak Lurah Wirono. Mangko sebabe wong keluargane kan rene. Terus niku namine asline sinten? Ya Mbak Mbah-Go kuwi Temenggung ngeten. iya Temenggung ya tuane ngono ora roh jenenge wong awet tertik ya ya Mbah-Go. Nah Mbah-Go kuwi dhewe neh Mbah-Go kuwi Temenggung tapi Plerena. Pleren. Nolor ngene. Jadi ya Keraton Surakarta mempunyai raja baru, yaitu Sri Susunan Pakubuwono IV. Nama asli beliau adalah Raden Mas Subadya. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena berwajah tampan dan naik tahta dalam usia muda, yakni 20 tahun. Berkebalikan dengan ayahnya yang kurang cakap dalam pemerintahan, Pakubuwono IV adalah seorang pemimpin tangguh yang penuh cita-cita dan keberanian. Sudah begitu,
Dia adalah seorang Raja Mataram yang alim, tawadu atau merendah, sayang kepada rakyat, dan dekat dengan para ulama. Ia berpegang teguh pada syariah Islam, seperti leluhurnya Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sri Sunan atau Pakubuwono IV sangat membenci Belanda. Menurutnya, si penjajah itulah yang membuat kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi, yakni Keraton Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran. Kalau itu, di dalam Keraton Surakarta mengalami gejolak yang luar biasa atau krisis moral. Banyak pejabat yang korupsi dan gemar minum minuman keras. Untuk memberantas semua itu, maka Pakubuwono IV membentuk Dewan Panesehat untuk bisa menertibkan semua masalah di dalam keraton. Maka Pakubuwono IV merekrut orang-orang yang dianggap jujur dan bisa dipercaya. Kelima panesehat itu adalah para ulama dan kiai. Untuk menyembunyikan identitas para panesehat, maka Pakubuwono IV memberi nama yang beda, salah satunya Kiai Enggo. Kehadiran panesehat ini, maka Keraton Kartasura lambat laun mulai stabil. Pejabat yang korup dan mabuk-mabukan dihukum. Melihat Keraton Kartasura mulai maju, kolonial Hindia Belanda sangat tidak suka. Maka dihasutlah para keturunan Mataram. Singkat cerita, Keraton Kartasura dikepung Belanda untuk menyerahkan para panesehat itu. Pakubuwono IV melihat keadaan yang tidak menguntungkan, maka para penasehat diberi pilihan berlari meninggalkan Keraton Kartasura apa menyerahkan diri menyelamatkan Keraton Surakarta. 4 penasehat Pakubuwono IV menyerahkan diri kepada Belanda, tetapi yang satunya berlari menyelamatkan diri, yaitu beliau Kiai Enggo. Kiai Enggo berlari menuju ke arah timur hingga sampai di bumi Angkling Dharma, yaitu di Desa Mbalen, Kabupaten Bojonegoro, hingga akhir hayatnya. Ya Lor, inilah wujud kita untuk selalu menguri-nguri, yaitu mencari informasi tokoh-tokoh ataupun leluhur kita yang mungkin sudah hampir terlupakan. Sebab seperti Mbah ini adalah salah satu contoh makam beliau itu hampir tidak terawat, dan hampir cerita Mbah ini hampir terlupakan. Mungkin ini juga untuk saya pribadi, yaitu untuk saya khususnya sang pejalan sunyi ataupun untuk dulur-dulur, janganlah kita melupakan jati diri kita, yaitu melupakan sejarah kita. Sebab pada umumnya sejarah Indonesia, khususnya sejarah di tanah Jawa itu tidak berpihak kepada kita. Sebelum kami akhiri ataupun kami undur diri, mungkin jika ada cerita di narasi kami ataupun cerita tentang Mbah yang kurang berkenan bagi dulur-dulur sang pejalan sunyi, penonton sang pejalan sunyi, kami memohon maaf 1000 maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.